Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu soal tryout persiapan OSN bidang matematika tahun 2025 untuk kemampuan dasar, yaitu untuk soal nomor 10 mengenai teori bilangan. Soalnya sebagai berikut. Banyaknya pasangan bilangan asli A, B, sedemikian sehingga A plus B, A plus 2B, 2A plus B, ketiganya merupakan kuadrat sempurna adalah, ini soal teori bilangan. Jadi nanti di sini kita akan meninjaunya dalam bentuk kuadrat sempurnanya. Kalian perhatikan, di sini ketiganya adalah bilangan kuadrat sempurna. Berarti saya bisa memisalkan ketiganya. Berarti kalau A plus B, saya misalkan sebagai P kuadrat, A plus 2B adalah Q kuadrat, sedangkan 2A plus B adalah R kuadrat. Nah, dengan PQR di sini merupakan bilangan asli ya. Nah, sehingga kalau perhatikan, kalau kita jumlahkan ketiganya, maka akan diperoleh apa? Berarti 4A ditambah 4B atau 4A plus B, nilainya akan sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat. Nah, dari sini karena tadi kita misalkan di awal tadi kita misalkan bahwa A plus B itu nilainya adalah P kuadrat, berarti A plus B di sini bisa kita ganti dengan 4P kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, sehingga kita dapat persamaan 3P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat. Dari sini kita akan memisalkan terlebih dahulu. Jadi saya misalkan gini. Misalkan P itu adalah DX, kemudian Q adalah DY, dan R adalah DZ, dengan FPB dari X, Y, Z ini adalah 1. Jadi saya misalkan masing-masing di sana P-nya adalah DX, Q-nya adalah DY, R-nya DZ, dengan FPB X, Y, Z adalah 1. Nah, berarti kalau kita substitusikan kepersamaan yang akhir tadi, kepersamaan yang ini, maka akan diperoleh apa? Berarti akan diperoleh 3D kuadrat X kuadrat sama dengan D kuadrat Y kuadrat ditambah D kuadrat Z kuadrat. Sehingga kita punya 3X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Dari sini kita perhatikan ruas bagian kiri itu dia kelipatan 3. Ya, ruas bagian kiri itu 0 modulo 3 atau kelipatan 3. Maka berakibat ruas kanan juga harus 0 modulo 3. Padahal kita tahu karena di sana Y kuadrat, Z kuadrat ini adalah bilangan kuadrat. Ingat, bilangan kuadrat dari kuadratik residu. Lah, bilangan kuadrat itu kalau kita bagi dengan 3 itu sisanya kalau nggak 0 ya 1. Nah, jadi kita punya apa tadi? Berarti padahal Y kuadrat itu akan 0 atau 1 modulo 3. Begitu juga dengan Z kuadrat. Dia akan 0 atau 1 modulo 3. Padahal kita butuh bahwa ruas bagian kanan itu adalah kelipatan 3. Sehingga dari sini apa? Berarti sehingga haruslah Y kuadrat dan Z kuadrat itu keduanya kelipatan 3. Keduanya 0 modulo 3. Berarti diperoleh apa? Berarti saya misalkan lagi. Berarti Y-nya adalah 3, misalkan
M dan Z-nya adalah 3N. Berarti soal akan ekuivalen, berarti kan jadi 3X kuadrat sama dengan 9M kuadrat ditambah 9N kuadrat. Oke, kita punya persamaan ini. Lah, ganti kita ninjo untuk modulo 9 ya, karena ruas kanan di sini kan kelipatan 9. Oke ya. Jadi, berikutnya adalah perhatikan bahwa ruas kanan itu adalah kelipatan 9. Lah, kalau ruas kanan itu kelipatan 9, maka berakibat ruas kiri kan juga harus kelipatan 9. Di sini 3X kuadrat kan harus kelipatan 9. Di sini dia sudah punya 3, berarti X kuadrat. Kesimpulannya apa? Kalau ini sudah 3, berarti X kuadrat juga harus kelipatan 3. Berakibat apa? Berarti berakibat X itu harus kelipatan 3. Harus kelipatan 3. Lah, dari sini kita punya kesimpulan tadi. Berarti tadi ya, kita perhatikan Y kuadrat Z kuadrat itu kan kelipatan 3. 0 modulo 3. X kuadrat sebenarnya, tapi nanti kan juga X-nya akan kelipatan 3. Sehingga dari sini kita peroleh berarti akan diperoleh apa? Berarti X, Y, Z ketiganya kelipatan 3. Tiganya adalah kelipatan 3. Lah, karena mereka ketiganya kelipatan 3, berarti berakibat apa? Berarti FPB dari X, Y, Z adalah berarti 3 ya. Berarti, atau dia tidak mungkin 1. Lah, dari sini jelas dia kontradiksi. Jadi ini diperoleh ini, mereka tidak mungkin 1. Padahal tadi di awal kita misalkan bahwa FPB dari X, Y, Z-nya adalah 1. Sehingga apa? Terjadi kontradiksi. Lah, kalau terjadi kontradiksi, berarti apa? Oh, berarti di sini kan kita tidak mungkin kan? Tidak mungkin memenuhi ini. Jadi kesimpulannya apa? Jadi tidak ada yang memenuhi. Pasangan yang memenuhi. Oke ya. Jadi karena terjadi kontradiksi di awal tadi, di permisalan tadi, berarti dia tidak memenuhi. Karena apa? Kesamaan tersebut tidak pernah terjadi. Oke, ini adalah pembahasan salah satu soal tryout mandiri untuk persiapan OSN Kabupaten tahun 2025. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.